Pada hari Minggu lalu, warga digegerkan dengan aksi percobaan pembunuhan terhadap satu keluarga pengusaha rumah makan di Medan. Aksi penyerangan viral di mana dua pelaku mengancam menggunakan senjata tajam dan mengejar korban hingga terjadi pergumulan. Pelaku bisa dilumpuhkan dan korban memanggil warga untuk meminta pertolongan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bakar, iNews melaporkan. Tangis histeris keluarga pecah saat jenazah Aldi Sahilatua Nababan tiba di rumah duka di Desa Sitabo-Tabo, Kecamatan Siborong-Borong, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Jumat dini hari. Keluarga masih tidak menyangka mahasiswa Elizabeth Internasional dan Pasar Bali itu harus tewas mengenaskan. Aldi Sahilatua ditemukan tewas di dalam kamar indekosnya di Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali, Sabtu pekan lalu. Jasad korban ditemukan tergantung di depan pintu dengan ikatan tali di leher. Namun keluarga meyakini korban tidak bunuh diri, melainkan tewas dibunuh. Adik saya itu dibunuh. Adik saya itu dibunuh membabi buta. Saya menyaksikan langsung mayatnya tadi. Saya hirup semua aromanya. Saya nggak merasa itu bau. Adik saya wangi buat saya sendiri. Saya melihat gimana hancurnya mayat adik saya. Keluarga meminta kematian Aldi Sahilatua diusut tuntas. Terlebih hasil otopsi menyatakan ada lebam di badan, bercak darah di kuping, hidung, dan mulut, serta alat kelamin rusak. Dari Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Aris Fernando, iNews melaporkan. Bermodal kayu dan karung plastik, warga berusaha mengevakuasi ular sanca sepanjang 4 meter dari gorong-gorong di Kampung Parung Tanjung, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Warga sempat kesulitan karena ular sangat agresif. Setelah 1 jam proses evakuasi ular pun bisa ditangkap. Ular pertama kali ditemukan anak-anak yang sedang bermain. Sementara keberadaan ular sudah dicurigai sejak 3 hari belakangan. Setelah dievakuasi, ular sanca sepanjang 4 meter ini akhirnya dilepas liarkan ke habitatnya. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Desvita Biunda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Petugas berusaha mengevakuasi sopir truk Endro Prasetyo yang terjepit dashboard truk. Diduga Endro kurang konsentrasi saat mengemudi hingga mengalami kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan berawal saat korban mengemudi truk dari arah Yogyakarta menuju Magelang. Tiba-tiba menabrak kendaraan di depannya di daerah Salam Magelang. Korban selamat namun terjepit dalam truk. Petugas yang datang langsung mengevakuasi korban dan membawanya ke RSUD Muntilan. Gimana Mas? Proses evakuasi tadi dari korban itu dua kaki yang dari korban itu terjepit ya, terjepit. Posisi yang terjepit itu tungkai kiri bawah itu terjepit. Untuk korban mengalami cedera alat gerak bawah. Untuk dugaan sementara kemungkinan dari korban mengantuk karena jarak tidak bisa menghindar akhirnya menabrak di belakang. Kemacetan panjang sempat terjadi imbas kecelakaan yang kini ditangani Satuan Lalu Lintas Polresta Magelang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Seorang pria yang mengaku paranormal mencabuli 6 santri remaja di Banyumas, Jawa Tengah dengan modus mengajak berziarah ke makam ulama. Sementara itu seorang bocah 4 tahun terekam kamera saat dijadikan objek pelecehan seksual pengemudi ojek online di Surabaya, Jawa Timur. Seorang pria tak berdaya usai diamuk warga di Banyumas, Jawa Tengah. Pria berusia 36 tahun yang mengaku paranormal ini diduga telah mencabuli 4 santriwati di salah satu pondok pesantren.
Saat diperiksa polisi, pelaku mengaku sudah menyetubui 2 korban, sementara 4 lainnya hanya dilecehkan. Modusnya dengan mengaku bisa mengubah aura negatif dan membawa korban berziarah ke makam ulama. Korban kemudian diperdaya hingga mau diajak ke hotel. Salah satu akun media sosial, dari situ mulai pendekatan terhadap korban dengan mengajak ketemu karena mengakui sebagai gus ataupun paranormal yang bisa merubah aura negatif dari si korban. Akhirnya korban merasa terbujuk rayu dan dibawa ke salah satu hotel di wilayah Banyumas. Polisi masih mengembangkan kasus ini karena tidak menutup kemungkinan masih adanya korban lain yang belum melaporkan perbuatan bejat pelaku. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, Anyus melaporkan. Viral di media sosial, video seorang pria melecehkan anak balita di Jalan Wonosari Lor, Kecamatan Semampir, Surabaya, Jawa Timur. Aksi ini direkam warga dari lantai 2 salah satu rumah. Pria berjaket ojek online memaksa korban untuk memegang alat vitalnya di siang bolong. Saat kejadian, kondisi kampung ini sedang sepi. Saat itu korban sedang bermain bersama adiknya di depan rumah. Warga pun resah dengan kejadian ini dan langsung melapor ke Polres Tanjung Perak. Bapak gitu toh. Suruh diem gitu, Pak. Suruh diem. Jadi teko wong-wong iki jarine wingi ku sempat mrene bolak-balik mondar-mandir. Bolak-balik mondar-mandir koyok ndelok posisi alamat. Kasus ini dalam penanganan pihak Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Pelaku yang diduga beraksi seorang diri masih dikejar polisi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Seorang pria bertato tanpa identitas dihajar massa di kawasan Danau Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Belum diketahui pasti apa penyebab pria ini habis dikeroyoki. Namun diduga pria tersebut adalah pelaku pencurian rumah kosong. Video amatir merekam seorang pria dihajar massa di kawasan Danau Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sejumlah warga yang terlihat kesal terus memukuli dan menendang pria tersebut. Bahkan ada pula warga yang sengaja melindas pria tersebut dengan sepeda motor hingga memecahkan mangkuk bakso di kepalanya. Warga kesal diduga karena pria kurus dan bertato ini pelaku pencurian di rumah kosong yang kerap beraksi di kawasan itu. Kemarin mereka ketangkep, dibawa ke bawah, diseret sama anak dipukulin. Saya juga nggak tahu masalahnya, kejadian masalah apa juga saya nggak tahu ya. Cuman dibawa ke sini, diajarin dia ke sini terus sampai sana. Ada berapa yang dibawa, Pak? 1 orang, Bang. Laki-laki, perempuan? Warga kemudian menyeret pria tersebut ke pos polisi terdekat. Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait peristiwa itu. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, warga digegerkan dengan sebuah sumur warga di Desa Dakjaya, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat yang mengeluarkan minyak mirip BBM Pertalite. Anehnya lagi, air sumur tersebut bisa digunakan untuk menyalakan sepeda motor. Ada 2 mati, ada 2 ini. Sumur warga di Desa Dakjaya, Kecamatan Binjai Hulu, Sintang, Kalimantan Barat mengeluarkan minyak dengan warna hijau mirip Pertalite. Anehnya, saat air dimasukkan ke dalam tangki sepeda motor ini pun bisa dinyalakan secara normal. Pemilik mengaku tidak tahu mengapa sumur yang digunakan sejak 20 tahun ini mengeluarkan minyak. Pasalnya, beberapa minggu lalu sumur masih normal mengeluarkan air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Akibatnya banyak warga yang penasaran mencoba mengambil minyak dari dalam sumur. Sementara tim Pertamina sudah diturunkan untuk menyelidiki fenomena ini. Sudah mungkin sekitar 5 bulanan, Pak, bau-baunya. Bau-baunya udah 5 bulan. Sekitar itulah. Terus baru ketahuan ada minyaknya? Ada warna hijaunya Pertalite nih baru tadi pagi. Kemarin ada warna tapi cuma hijau-hijau daun gitu aja. Kami belum curiga sih. Baru tadi pagi kami lihat, kami buktikan sendiri kalau itu memang Pertalite. PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan menanggapi bahwa di radius 4 km dari lokasi ditemukannya sumur tersebut tidak terdapat lembaga penyalur resmi Pertamina Patraniaga.
SPBU terdekat dari titik lokasi ada di sekitar 4,7 km. Dugaan sementara sumur ini tercampur bahan bakar jenis Pertalite. Namun sumber Pertalite itu masih dicari, lantaran dalam radius 4 km dari sumur tidak ada SPBU. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Uun Yunier, iNews melaporkan. Menggunakan sebilah golok, seorang pemuda terpergok mencongkel jendela rumah di Desa Karangsari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Pelaku pun bisa membuka jendela yang terkunci dari dalam. Saat sudah di dalam rumah, warga segera berteriak maling hingga pelaku diamuk massa. Pelaku segera diikat ke tiang listrik hingga polisi datang dan mengevakuasinya yang sudah babak belur. Selain tersangka, petugas juga mengamankan linggis, golok, dan cangklong untuk mencari rongsokan. Awalnya itu si pemilik rumah itu mendengar suara kok ada kayu yang dicongkel. Kemudian mereka melihat sumber suara, ternyata ada orang yang sedang mencongkel jendela. Kemudian saat bersamaan tetangganya melihat bahkan memvideokan bahwa ini orang akan mencuri. Tadi sudah saya video, kemudian teriak maling. Nah selanjutnya masyarakat sekitar datang sehingga diamankan orang tersebut. Saat ini tersangka menjalani pemeriksaan di unit Reskrim Polsek Weru. Petugas menerapkan pasal 363 tentang percobaan pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Kamera pengawas CCTV merekam aksi dua pencuri sepeda motor di depan sebuah kantor jasa perjalanan umroh dan haji di Jalan Pangeran Antasari, Kedamaian, Bandar Lampung, Lampung. Satu pelaku bertugas merusak kunci stang sepeda motor sementara rekan yang memantau situasi. Namun saat aksinya dipergoki, pelaku langsung mengeluarkan pistol dan mengancam korban. Melihat korban panik, kawanan pelaku langsung melarikan diri. Berbekal rekaman CCTV, korban telah melaporkan kasus pencurian ke Mapolsek Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Setelah tahu ada maling, kami itu di dalam langsung teriak maling gitu kan. Jadi orang-orang pada datang. Habis itu pas mau direbut? Iya, mau direbut. Ternyata dia ngeluarin pistol dari jaketnya. Sementara di Serang, Banten, dua karyawan minimarket A dan RR ditangkap polisi usai mencuri di minimarket tempatnya bekerja di kawasan Sentul, Kecamatan Keragilan. Modusnya, para pelaku menduplikat kunci minimarket dan berangkas agar leluasa menggasak uang tunai sebesar 72 juta rupiah, rokok, dan kosmetik. Untuk menghilangkan jejak, pelaku membuang CCTV minimarket. Sementara hasil curian digunakan untuk membayar utang dan foya-foya. Kini polisi masih mengejar satu pelaku lainnya, sementara para pelaku terancam 7 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam aksi penganiayaan oleh seorang pelanggan terhadap karyawan toko di kawasan Teku Umar Barat, Denpasar, Bali. Dengan emosi, pria tersebut melempar gantungan baju dan lakban kepada korban. Videonya pun viral. Korban yang diketahui bernama Rovinus Bulu Dede, 19 tahun, akhirnya melapor ke polisi. Berbekal rekaman CCTV, polisi menangkap pelaku SK, 30 tahun, yang merupakan mantan petugas keamanan. Aksi penganiayaan dilakukan karena pelaku tersinggung dengan candaan yang dilontarkan korban. Ya, sudah mau membayar, sudah deal, disebutkan oleh tersangka, diskon ya, katanya gitu. Nah, si korban ini mendengar dan bercanda dengan tersangka. Kok tahu harganya, kok sudah tahu harganya, itu. Kini pelaku terancam pasal penganiayaan dengan ancaman 2 tahun 8 bulan penjara. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.
Seorang kakek diperalat menggelapkan sebuah sepeda motor yang dibeli secara kredit dari dealer di Sampang, Jawa Timur. Sementara di Bengkulu, seorang bapak terekam CCTV mencuri pakaian dalam wanita di indekos khusus Putri. Polisi menangkap kakek SH karena diduga melakukan penipuan dan penggelapan motor di Kelurahan Banyuanyar, Sampang, Jawa Timur. Kasus ini terbongkar usai pihak dealer melaporkan SH kepada polisi. Kasus bermula saat SH membeli motor secara kredit di dealer wilayah Pamekasan atas perintah FZN. Setelah motor atas nama SH diterima, motor dialihkan kepada FZN. Sementara SH diberi uang 2 juta rupiah oleh FZN. Pelaku juga sempat 4 kali melakukan pembayaran kredit menggunakan uang dari FZN. Namun setelah itu pembayaran tidak dilanjutkan dan motor dipreteli satu persatu on the deal-nya untuk dijual keluar kota. Dia atas nama aja, dia yang menyuruh adalah saudara Olsen, kemudian dia atas nama untuk mengambil kendaraan di Pamekasan itu, kemudian setelah kendaraan diambil, kemudian dia... Pelaku diduga sengaja tidak melanjutkan pembayaran kredit sebagai upaya menggelapkan sepeda motor tersebut. Sementara FZN sebagai aktor di balik penipuan masih buron. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, Ainus melaporkan. Kamera CCTV merekam aksi seorang pencuri pakaian dalam wanita di salah satu indekos khusus Putri, Jalan Kampung Bali, Kota Bengkulu. Pelaku datang tengah malam dan langsung mengambil 2 helai pakaian wanita yang tidak diangkat pemiliknya. Pencurian pakaian dalam wanita ini rupanya telah 9 kali terjadi dan dikeluhkan penghuni. Diduga pelaku adalah orang yang sama dalam pencurian selama ini. CCTV yang atas itu dia dari atas pakai motor, kemungkinan parkir di samping, masuk dari sini. Nah dia lewat ke sini, ngambil jemuran yang ke deretan ini. Meski tidak melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian, namun pemilik indekos dan korban berharap video yang tengah viral tersebut dapat memberi efek jera kepada pelaku. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, anak salah seorang kepala dinas di lingkungan Pemprov Lampung ditangkap karena menjadi joki CPNS Kejaksaan Tinggi Lampung. Hasil pemeriksaan, pelaku menjadi joki untuk 2 peserta dengan bayaran 25 juta per orang. Petugas mengamankan RDS, 20 tahun, mahasiswi ITB yang merupakan joki CPNS Kejaksaan Tinggi Lampung. Hasil pemeriksaan, pelaku merupakan anak dari seorang kepala dinas di lingkungan Pemprov Lampung. Pelaku diduga menerima order dari 2 peserta CPNS Kejaksaan tahun 2023 dengan bayaran masing-masing peserta 25 juta rupiah. 2 peserta ujian yang menggunakan jasa RDS yaitu N, warga Kabupaten Lampung Tengah, dan D, warga Palembang, Sumatera Selatan. Hingga kini Polda Lampung masih melakukan pengembangan kasus perjokian CPNS. Dari 5 orang anggota jaringan joki CPNS Kejaksaan 2023, 3 diantaranya masih dalam pengejaran Polda Lampung. Dan saat ini Polda Lampung terus melakukan pengejaran terhadap tim lainnya yang belum tertangkap. Semoga di waktu yang tidak terlalu lama, tim Polda Lampung sudah bisa mengamankan 3 orang lainnya yang masih buron hingga saat ini. Sementara itu, hingga kini polisi belum menetapkan RDS sebagai tersangka karena masih menunggu proses lebih lanjut. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Arus lalu lintas tersendat akibat aksi demo ratusan buruh se-Sidoarjo yang mengarah ke kantor Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis siang. Masa buruh dari sejumlah pabrik di kawasan industri Sidoarjo menuntut Bupati Sidoarjo agar memberikan rekomendasi kenaikan upah buruh 2024 sebesar 15%. Untuk menarik perhatian, buruh melakukan aksi jalan kaki menuju kantor Bupati dan memblokir jalan protokol kota Sidoarjo. Jadi nggak usah Bupati sok pintar, sok bijaksana. Kita cuma butuh rekomendasi. Kenapa dibuat sulit? Karena banyak serikat yang bermain di dalam.
Aksi demo buruh juga terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ratusan buruh long march menuju kantor Bupati Bandung Barat. Para buruh menolak keputusan Gubernur Jawa Barat, B.T. Mahmudin, yang menaikkan upah minimum Provinsi Jawa Barat tahun 2024 sebesar 3,57%. Dari Sidoarjo, Jawa Timur dan Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, tim Liputan News melaporkan. Sebuah SPBU tengah viral karena memiliki toilet yang mewah di kawasan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Bahkan saking mewahnya, toilet yang ada serasa seperti hotel bintang 5. Selain lantai di keramik mewah, toilet juga dihiasi lampu kristal klasik untuk menerangi ruangan dan membuat suasana semakin nyaman. Bahkan dinding dan wastafelnya menggunakan marmer mewah dan ditambah 2 kaca cermin besar. Khusus di toilet wanita, terdapat 2 kaca besar yang dilengkapi meja rias bagi pengunjung yang ingin memperbaiki riasannya. Interior di toilet umum ini sengaja dibuat estetik dan instagramable, sehingga memiliki daya tarik yang membuat betah para pengunjung untuk bersuah foto. Asiknya lagi, meski mewah, pengunjung yang datang juga tidak perlu mengeluarkan uang untuk menggunakan toilet ini alias gratis. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 ekor buaya diamankan dari seorang warga yang dipelihara sejak 2016 di Tulung Agung, Jawa Timur. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri lintas iNews siang hari ini. Saya Desvita Bionda, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petugas BKSDA mengevakuasi 2 ekor buaya jenis buaya irian dan buaya muara dari rumah warga di Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Tulung Agung, Jawa Timur. Keberadaan buaya ini diketahui setelah unit pidana khusus melakukan patroli cyber. Dari situlah diketahui pelaku mengunggah sejumlah koleksi hewan dilindungi di media sosial. Hasil pemeriksaan, buaya-buaya sudah dipelihara sejak tahun 2016. Pemeliharaan satwa dilindungi ini dinilai melanggar aturan karena pemilik tidak memiliki izin konservasi maupun penangkaran. Selain buaya, petugas juga mengevakuasi seekor landak Jawa. Selanjutnya seluruh satwa akan dititipkan di Lembaga Konservasi Jatim Park. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus, iNews melaporkan.